Manakah yang lebih penting? Bekerja tanpa banyak bicara atau banyak bicara tetapi tidak bekerja? Pertanyaan retoris ini tentunya akan membuat orang waras yang mendengarnya tertawa. Sebab secara naluriah dan nuraniah, orang waras pasti lebih suka memilih bekerja tanpa banyak bicara. Sayangnya, di negeri ini, banyak sekali orang yang lebih suka berbicara tanpa bekerja. Seperti menyangkut bencana banjir dan longsor di Sumatera, wabil khusus di tanah Aceh yang sejak dulu dikenal dengan julukan Serambi Mekah. Ruang-ruang publik, baik di jagat maya maupun jagat nyata, bising dengan pergunjingan soal dampak bencana di Aceh. Disertai tuduhan bahwa pemerintah seolah-olah bergerak lamban dalam membantu rakyat Aceh. Tuduhan itu bahkan disuarakan oleh para elit politik yang pernah ditolong oleh Presiden Prabowo Subianto, baik dalam kasus hukum yang pernah menjeratnya maupun dalam karir politik yang pernah dijalaninya. Mereka menutup mata terhadap sejumlah kemajuan yang telah dicapai pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana di bumi Serambi Mekah. Patut disyukuri bahwa di balik keriuhan para elit politik, sebagian tokoh masyarakat, para aktivis LSM dan para influencer serta beberapa media yang tak henti-hentinya mengganggu konsentrasi pemerintah yang sedang bekerja keras, ada puluhan ribu anak bangsa yang diam-diam bekerja dalam senyap demi membantu saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Mereka adalah para prajurit TNI dan Polri, para petugas BNPB, tim SAR nasional dari Basarnas, serta para petugas PLN yang bekerja siang malam tanpa memperdulikan keselamatan mereka sendiri. Lihatlah bagaimana para petugas PLN ini harus memikul trafo atau transformator listrik yang sangat berat ke atas gunung dengan susah payah, sementara medan yang ditempuhnya adalah lereng bukit yang terjal dan licin. Lalu tanpa mempedulikan cuaca yang masih ekstrim, baik siang ataupun malam, para petugas PLN bekerja keras tanpa henti di atas tiang-tiang listrik yang sangat tinggi, dengan resiko tersengat arus listrik bertegangan tinggi atau terjatuh tanpa ampun. Semua ini mereka lakukan demi mempercepat pemulihan listrik di seluruh wilayah Aceh, agar saudara-saudara mereka di tanah Aceh dapat menikmati kembali terangnya malam, yang sempat terganggu akibat robohnya menara PLN diterjang longsor dan banjir bandang. Upaya pemulihan listrik di Aceh sudah berlangsung sejak hari pertama terjadinya bencana. Begitu Presiden Prabowo mendengar berita robohnya menara utama PLN di Aceh, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia ini langsung memerintahkan Panglima TNI untuk mengangkut tiang-tiang listrik dan sejumlah trafo dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Para prajurit TNI dan Polri pun serempak bergerak mengangkut tiang-tiang listrik dan trafo yang sangat berat itu ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Termasuk para petugas PLN daerah, tanpa membuang-buang waktu, langsung memancangkan tiang-tiang listrik itu, serta memasang kabel-kabel listrik yang panjangnya mencapai puluhan kilometer. Perjuangan panjang yang penuh pertaruhan nyawa itu akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 19 Desember 2025, dimulai dari kota Banda Aceh kembali terang benderang, setelah PLN berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sempat lumpuh. Aktivitas warga perlahan-lahan kembali normal, seiring menyalanya aliran listrik di rumah-rumah. Sistem kelistrikan Aceh kembali terhubung dengan sistem besar Sumatera, sehingga daerah-daerah lainnya di seluruh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdampak bencana dalam waktu secepatnya akan kembali terang benderang seperti kota Banda Aceh. Sudah selayaknya masyarakat Aceh berterima kasih kepada para petugas PLN yang telah bekerja keras dalam senyap demi memulihkan sistem kelistrikan di bumi Serambi Mekah tanpa mengharapkan pujian. Sesenyap para prajurit TNI dan Polri membantu masyarakat korban bencana dan memulihkan infrastruktur yang rusak berat. Lihatlah bagaimana prajurit TNI ini membawa bantuan logistik untuk masyarakat korban bencana yang terisolir di Desa Pertengahan, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dengan menggunakan sepeda motor. Menembus hutan dan bebukitan, melewati jalan berlumpur, dan sesekali mereka terjatuh lantaran kehilangan keseimbangan. Tetapi para prajurit ini terus berjuang demi sampainya bantuan logistik ke tujuan. Jangan lupa daerah-daerah yang terisolir akibat bencana banjir dan longsor itu tidak hanya terdapat di Aceh, tetapi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tetapi media lebih suka memblow up daerah terisolir di Aceh, seperti Aceh Tamiang, sehingga publik menangkap kesan seolah-olah hanya Aceh lah yang paling menderita. Mungkin lantaran Aceh dinilai paling seksi untuk diberitakan dan paling sedap untuk dijadikan gorengan di media sosial.
Lihatlah juga bagaimana para prajurit TNI ini mengarungi banjir untuk menyelamatkan warga termasuk anak-anak tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Keselamatan warga lebih mereka utamakan ketimbang nasibnya sendiri. Perjuangan mereka luput dari pantauan media. Atau lihatlah saat prajurit TNI dan Polri bahu-membahu membangun jembatan darurat di Beteng Ateuh, Benggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mereka bergerak cepat untuk membuka kembali akses warga yang terisolir. Sementara di wilayah-wilayah lainnya di Aceh, para prajurit Zeni Tempur TNI Angkatan Darat, serta para petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bekerja keras siang dan malam membangun jembatan Beli. Jembatan yang terbuat dari rangka baja untuk menghubungkan kembali daerah-daerah yang terisolir dari daerah lainnya. Satu persatu, jembatan Bali berhasil dirampungkan hanya dalam hitungan hari. Salah satunya jembatan Bali Tupin Redep Awegutah di Kabupaten Biren, yang kini sudah dapat dilintasi kendaraan. Sehingga Kabupaten Biren dan Kota Lok Sumawe kembali terhubung, berkat kerjasama Batalion Zeni Tempur Kodam Iskandar Muda dan Kementerian PUPR. Masih banyak lagi perjuangan para TNI di Aceh demi membantu saudara-saudaranya yang menderita akibat bencana. Dan sekali lagi, mereka bekerja dalam senyap, tanpa banyak bicara namun hasil nyata. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang hanya mampu bicara namun tak berbuat apa-apa. Perjuangan para prajurit TNI serta unsur-unsur pemerintah lainnya dalam membantu masyarakat korban bencana sangat jarang diekspos media. Media-media lebih banyak memberitakan kekurangan-kekurangan yang mereka temukan di lapangan, ketimbang kemajuan penanganan pemerintah dan kerja keras anak-anak bangsa yang bertaruh nyawa di lokasi bencana. Sehingga wajar saja jika Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghimbau media agar mengekspos hal-hal positif untuk memberikan support bagi para TNI dan unsur-unsur lainnya yang sedang berjuang keras di lapangan guna membantu masyarakat terdampak bencana. Saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos mana kami bekerja, ya semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan pasti, ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, ya anggota saya 3 orang meninggal. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya nggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat. Bangkitkan kami yang bekerja. Bukan kami, anggota kami. Para elit politik, tokoh masyarakat, aktivis LSM, serta media, begitu pula para influencer dan warganet yang terprovokasi ataupun dibayar pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah, memang bebas berbicara di ruang publik dan berkomentar melalui media sosial, karena kebebasan berpendapat memang dijamin undang-undang. Namun tampaknya mereka tidak sadar bahwa pernyataan mereka justru menyakiti anak-anak bangsa yang menjadi ujung tombak pemulihan dampak bencana. Mereka yang bekerja dalam diam, dalam senyap, dan ikut menderita seperti para korban bencana. Namun jangan khawatir, Presiden Prabowo Subianto sangat menghargai dan menghormati perjuangan anak-anak bangsa ini. Bahkan Presiden meminta agar para pejabat memberikan penghargaan kepada para anggotanya yang telah bertaruh nyawa untuk rakyat di lokasi bencana. Saya ingin semua pejabat nilai anak buah yang bekerja keras di lapangan. Ya, di lapangan, saudara-saudara semuanya, dan ajukan kepada saya, kita beri penghargaan. Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, ya, beri penghargaan. Apakah dia naik pangkat, bekerja, bikin jembatan di alam yang susah, itu membahayakan nyawa. Itu mempertaruhkan, kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan yang layak.
tenaga kesehatan, dokter-dokter, ya, petugas-petugas yang di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu juga harus dikasih penghargaan. Saya kira itu dari saya. Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas-petugas di lapangan, penghargaan saya, ya, hormat saya kepada mereka. Men of our time.